Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di video ini kami akan mempresentasikan hasil proposal pengantar proyek kami yang berjudul AR Explore Aceh, aplikasi panduan wisata berbasis augmented reality. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Fatima Azahra dan teman saya. Nama saya Rahadian Anda Rizky. Nama saya Miksa Milian. Dan saya Siti Khairunisa Aliana. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang dan masalah. Potensi dan kendala. Aceh memiliki kekayaan wisata sejarah, budaya, dan alam yang luar biasa. Namun, informasi seringkali hanya tersedia secara tekstual dan statis, brosur, dan papan info yang kurang menarik minat wisatawan modern, khususnya Gen Z. Solusi teknologi. Dibutuhkannya media interaktif yang mampu menggabungkan dunia nyata dengan informasi digital. Augmented reality atau singkat AR hadir sebagai solusi untuk meningkatkan engagement dan memberikan pengalaman edukasi yang mendalam secara real time. Selanjutnya, ada tujuan proyek. Di aplikasi mobile, mengembangkan aplikasi Android berbasis AR yang user friendly sebagai panduan wisata digital, utama di Aceh. Visualnya 3D, menyajikan informasi secara sejarah dan budaya dalam bentuk objek 3D, audio, dan visual yang interaktif. Promosi digital, mendukung digitalisasi pariwisata Aceh untuk meningkatkan daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara. Selanjutnya ada solusi AR Explore Aceh. Fitur utama, aplikasi ini mengintegrasikan teknologi Unity dan Vuforia untuk mendeteksi objek wisata, bisa marker based dan markerless. Wisatawan cukup mengarahkan kamera smartphone ke objek bersejarah. Konten multimedia, informasi tidak lagi membosankan. Aplikasi ini menampilkan objek 3D, rekonstruksi sejarah, audio guide multibahasa, dan juga video dan teks deskripsi interaktif. Baik, Scope of Work. Pada proyek ini, Scope of Work mencakup seluruh rangkaian proses pengembangan aplikasi, mulai dari perencanaan awal, perancangan konsep, pengembangan sistem, hingga pengujian dan evaluasi, agar dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Kemudian ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan mengidentifikasi tujuan aplikasi, target pengguna, serta kebutuhan fungsional yang harus dimiliki pada aplikasi. Analisis ini dilakukan agar aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan proyek. Perancangan sistem sendiri meliputi kerja aplikasi, struktur menu, desain antarmuka pengguna. Perancangan ini bertujuan untuk memastikan aplikasi yang mudah dipahami, nyaman digunakan, dan memiliki tampilan yang menarik. Kemudian ada pengembangan aplikasi. Nah, pengembangan aplikasi pada tahap ini seluruh rancangan diimplementasikan ke dalam aplikasi, baik meliputi fitur utama, integrasi teknologi augmented reality, penambahan objek 3D, teks audio, serta pengaturan interaksi pengguna antara pengguna dan aplikasi. Lalu ada pengujian. Setelah aplikasi selesai dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Pengujian juga bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan agar aplikasi dapat berjalan stabil pada perangkat pengguna. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi pengembangan. Bagian ini menjelaskan dapur atau alat-alat yang digunakan untuk membangun aplikasi AR. Yang pertama ada Unity Engine. Ini adalah game engine yang menjadi pondasi utama. Unity dipilih karena kemampuannya dalam merender objek 3D secara halus dan mengelola aplikasi interaktif AR seperti sentuhan dan gerakan secara real time. Nah, di sisi kanannya terdapat cuplikan antarmuka Unity yang menunjukkan proses penyusunan aset dalam sebuah scene. Selanjutnya itu ada Vuforia SKD. Nah,
Ini adalah mata dari aplikasi. Vuforia menyediakan teknologi computer vision yang memungkinkan kamera ponsel mengenali marker seperti kartu atau poster, serta melacak permukaan lingkungan sekitar agar objek digital tidak bergeser dan tetap terlihat menyatu dengan dunia nyata. Nah, kemudian ada Android platform. Target distribusinya adalah Android. Alasan utamanya adalah strategis. Android memiliki pasar-pasar terbesar di Indonesia, sehingga aplikasi ini menjangkau lebih banyak wisatawan lokal. Kita masuk ke selanjutnya, rencana anggaran biaya atau RAB. Total estimasi anggaran adalah Rp107.700.000. Alokasi ini dirancang untuk memastikan kualitas teknik dan visual yang tinggi. Nah, ini tuh ada kategori pengembangan dev, itu 35%, dialokasikan. Alokasi terbesarnya itu digunakan untuk biaya programmer dalam menyusun kode, logika AR, dan integrasi sistem. Selanjutnya ada aset dan desain, itu 25%, digunakan untuk membuat model 3D. Kemudian ada hardware dan tool, itu 20%, mencakup biaya lisensi software seperti Unity Pro dan Vuforia, serta perangkat keras yang mengeluarkan testing. Nah, kemudian ada ops dan dokumen, itu 20%. Biaya operasional tim, manajemen proyek, serta menyusun dokumentasi teknis dan panduan penggunaan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah proyek AR Explore Aceh ini adalah langkah strategis untuk memodernisasikan pariwisata daerah, terkhususnya di Aceh. Dengan memadukan kekayaan budaya dan teknologi AR, kita menciptakan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!